قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk istiqomah di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam cuaca hujan, ya kita terus bisa hadir istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah itu adalah ibadah yang disaksikan langsung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh berjamaah juga merupakan salah satu ibadah yang bisa membuat kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang munafik. Ya, karena dulu ketika Musailamah al-Kadzab menikah ya dengan Saijah, kedua ini sama-sama nabi palsu. Ketika dia menikah, salah satu mahar yang diberikan oleh Musailamah kepada Saijah adalah membebaskan umatnya atau pengikutnya Saijah, yakni boleh untuk tidak melaksanakan sholat subuh dan tidak melaksanakan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar merupakan ibadah yang susah ya untuk dilakukan, dan itu menjadi barometer ukuran ya bagus tidaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah ya. Tadi malam luar biasa ya, bulannya terang sekali ya, seperti supermoon ya. Ini menggambarkan kita sudah berada dalam suasana yang semakin mendekatkan kita kepada bulan Zulhijjah, di mana disebut di dalam Al-Quran ya, tadi kami kutip ayatnya di awal, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di bulan yang 4 itu. Nah, ini gambaran ada 4 bulan yang dimana bulan itu disebut sebagai bulan haram. Ya, di mana di situ ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang ketika itu orang-orang kafir Quraisy bahkan ya sudah melarang diri mereka untuk berperang. Kenapa disebut sebagai Zulqa'dah? Ya, biasanya di bulan Zulqa'dah orang-orang Arab ya sebelum Islam itu biasa menanti-nanti atau duduk-duduk. Jadi kata qodah ya, qodah itu artinya duduk-duduk ya. Menanti datangnya bulan musim haji atau bulan Zulhijjah ya, maka disebut sebagai Zulqa'dah ya. Karena mereka menanti-nanti datangnya musim haji atau yang puncak daripada ibadah haji, yakni di bulan Zulhijjah. Dan karena ini merupakan di antara dari 4 bulan yang diharamkan, maka ini termasuk bulan yang di dalamnya ketika kita beribadah kemudian beramal saleh, maka amal ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, juga nanti bulan Rajab, di situ adalah kita disunnahkan memperbanyak bersedekah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu pula dilarang di dalamnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan maksiat ya. Maka tadi dikatakan di ayat itu ya,
maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di bulan yang keempat itu. Para ulama menjelaskan artinya bahwa janganlah berbuat dosa, janganlah berbuat maksiat. Karena apabila di bulan-bulan yang diharamkan ini berbuat dosa, berbuat maksiat, maka juga akan dilipat gandakan balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat perbuatan haram di bulan-bulan tersebut. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sehingga dalam situasi di bulan Zulqa'dah seperti ini, ya, maka marilah kita memperbanyak amal-amal ibadah kita. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan yang haram, dianggap sebagai bulan yang suci, di mana di dalamnya melakukan perbuatan maksiat di bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan di bulan tersebut akan menuai pahala yang lebih banyak. Ini bulan Zulqa'dah, yang dimana tentu di bulan ini kita upayakan, ya, senantiasa kita upayakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut bulan Zulhijjah. Karena nanti ketika memasuki bulan Zulhijjah, maka itu disebut yang 10 hari awal bulan Zulhijjah yang disebut sebagai puncak ibadah haji. Ya, kalau di Ramadan kemarin, puncak ibadahnya itu di 10 hari terakhir di Ramadan. Ya, itu puncak ibadahnya. Kemudian kalau di bulan Zulhijjah, yang menjadi puncak ibadah adalah di 10 hari pertama. Ya, waktu-waktu yang paling utama itu terjadi di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya, makanya dari sekarang kita sudah mulai berlatih beramal soleh, beribadah. Nanti puncaknya di bulan Zulhijjah kita akan melaksanakan ibadah kurban, ibadah haji bagi yang berangkat ke sana, ibadah menyembelih hewan, ya, bagi kita yang sudah menyiapkan diri untuk berkurban. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ibadah kurban yang kita lakukan nanti di bulan Zulhijjah sangat erat kaitannya dengan kisah yang dihadirkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana peranan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anggota keluarganya yang memberikan contoh kepada kita tentang pengorbanan, pengabdian yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang memotivasi kita diantaranya untuk melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat di dalam perjalanan sejarah, ya, umat manusia, bahwa kurban itu adalah ibadah yang paling tua, ya, ibadah yang sudah terjadi sejak zaman awal-awal daripada Bani Adam alaihissalam, ya. Bahkan sudah kita saksikan, ya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Allah itu adalah Tuhan yang Maha Satu, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-muhbitin. Maka kemudian dalam penjelasan para mufassir, termasuk dalam tafsir Al-Maraghi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan setiap agama, baik umat yang terdahulu sebelum kita kaum muslimin, tentang bagaimana ibadah menyembelih hewan kurban. Sembelih ini dan darah yang dikorbankan itu merupakan bagian daripada upaya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, ya, misalnya zaman Nabi Adam, jadi kalau kita lihat Nabi Adam ini kan kalau dalam versi ilmu sejarah sekuler, ya, itu kan disebut sebagai Homo sapiens, ya.
Kalau yang sejenis manusia sebelumnya, ya mungkin itu yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, kenapa mau menciptakan lagi khalifah di bumi ini, yang mereka tasfikut jima, yang mereka saling membunuh, menumpahkan darah. Ya mungkin itu makhluk sejenis manusia yang sebelum Nabi Adam, yang juga ada dalam kajian sejarah ya, dalam kajian arkeologi ya, itu ada manusia sejenis manusia sebelum Nabi Adam. Dan dikatakan kalau kita baca sejarah itu mereka kan tinggal di gua-gua yang hidupnya adalah menjadi pemburu dan pengumpul. Ya, memburu hewan-hewan kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke dalam gua, dan itulah yang dinikmati. Ya. Kemudian kalau kita melihat yang disebut dengan ya Bani Adam atau Homo sapiens itu, bahwa mereka itu sudah mampu mengendalikan, ya, mengendalikan hewan, bukan lagi diburu tapi diternakkan. Ya, sudah mampu diternakan, dikendalikan, kemudian sudah menjadi juga mampu mengendalikan tumbuhan, ya pertanian, ya sudah ada gerakan menanam gitu ya. Itulah yang dicontohkan oleh dua putra Nabi Adam. Ya, Qabil itu seorang petani yang dia mampu bercocok tanam dan banyak kebunnya gitu ya. Kemudian Habil itu seorang penggembala, peternak, ya, dan dia menternakkan hewan-hewan gembalaannya, peliharaannya. Itu yang kita saksikan ya dari dua sosok putra Nabi Adam ini. Nah, ketika masing-masing itu sudah waktunya menikah, ada syariat mereka harus kan nikahnya bersilang gitu ya, tidak boleh menikah dengan kembarannya sendiri. Akhirnya Qabil nggak terima karena kembarannya Habil ini kan kurang cantik menurut dia. Itulah yang membuat akhirnya sampai terjadi peristiwa pembunuhan pertama ya Bani Adam di muka bumi ini karena kedengkian, iri hati dan sebagainya. Itu terjadi ketika Allah kemudian menyuruh mereka untuk berkurban. Habil berkurban, memberikan kurban terbaiknya, kambing kibas terbaiknya yang besar, yang gemuk ya, ditaruh di atas sebuah bukit. Kemudian begitu pula dengan Qabil. Cuma Qabil karena dia kurang respect dengan perintah itu, maka dia mengambil dari tanaman-tanamannya atau hasil perkebunannya dengan asal-asalan saja, bukan yang terbaik ya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah hanya menerima kurbannya Habil. Ya, itulah yang membuat Qabil semakin tidak senang kepada saudaranya sampai kepada peristiwa pembunuhan itu. Ya. Jadi dan dikatakan bahwa kurban kambing atau sejenis kibas dari Habil itulah kelak yang akan diturunkan ya, dari langit, dari surga untuk menggantikan sesembelihan waktu itu Ismail alaihissalam. Itu artinya ada runutan yang cukup panjang ya, dari kemudian sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini menjadi syariat dari setiap umat kata Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'annakum fil amri fadha'a ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Allah, sesungguhnya engkau benar-benar berada dalam jalan yang lurus. Ya, ini syariat ya, ibadah kurban ini merupakan syariat yang sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, sama dengan syariat ibadah puasa ya. Jadi sama statusnya gitu ya. Dan di zaman nabi-nabi setelah Nabi Adam, misalnya Nabi Idris ya. Nabi Idris itu kurbannya tidak dalam bentuk hewan, sama tadi mirip dengan Qabil ya. Dia dengan biji-bijian, dengan hasil tumbuhan ya. Itu bentuk kurbannya seperti itu. Terus nanti semakin ke sini akhirnya lebih banyak kurban itu dengan hewan ya, sebagaimana Habil ya. Dan ketika itu persis seperti kurbannya Habil, hewannya itu tidak disembelih ya, ditaruh saja di atas sebuah bukit, nanti kemudian ada cahaya yang menyambar itu. Ya, jadi kalau kurbannya Habil kan ada datang cahaya yang menyambar kemudian hilang sebagai bukti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman nanti nabi-nabi Bani Israel, kurbannya itu juga seperti itu.
dikatakan itu apa namanya, bahkan ada seorang nabi dari Bani Israel itu yang memegang hewan kurbannya dengan tangannya, kemudian datang api yang menyambar hewannya itu dan hilang gitu ya. Ada juga yang mengatakan kebiasaan Bani Israel ketika itu membuat rumah itu di tengah-tengahnya itu ada kayak lubang gitu ya, kayak terbuka, langit terbuka. Maka disitulah kemudian mereka meletakkan hewan-hewannya itu yang mau dikorbankan itu. Jadi dulu di zaman Bani Israel ketahuan kalau kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada cahaya api yang menyambar, berarti kurbannya tidak diterima. Ya, jadi mereka punya kebiasaan meletakkan hewan kurban itu di tengah-tengah di bagian rumahnya itu, nanti ada cahaya yang menyambar itu. Ya, ada yang mengatakan itu hilang, ada yang mengatakan terbakar gitu ya. Itu hewan kurban mereka. Nah, jadi pola pengorbanannya seperti itu. Bahkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ibadah itu kalau kita sholat 5 waktu, mereka ibadahnya dengan kurban. Ya, jadi rumah ibadah di zaman Nabi Nuh itu di situ ada tempat sesembelihan, ada mansakan, ada tempat menyembelih di situ. Ya, jadi ibadahnya dengan menyembelih hewan kurban. Jadi ini merupakan syariat yang luar biasa. Makanya kita diperintahkan ya, kalau kita punya rizki, bahkan kita bisa menabung ya. Sebulan itu 250.000 sebulan itu kan nanti terkumpul ya. Bisa nanti kita patungan seekor sapi itu sebenarnya. Kita sisihkan dari gaji kita ya, dari maisha kita. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika ini kemudian menjadi ibadah kurban sebagaimana yang sampai kepada kita, syariat yang kita terus jalani hingga hari ini. Di mana dalam sebuah riwayat diceritakan, satu ketika Nabi Ibrahim itu kan orang yang diberi karunia Allah, banyak sekali ternaknya, ya. Banyak sekali hewan ternak yang dia pelihara. Ketika dia sudah berada di daerah Hebron ya, Al-Halil, sekarang di daerah Palestina itu ya. Itu kan tempat tinggalnya Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya Sarah di sana. Dan memang tempat yang paling cocok untuk menternakkan hewan ya. Dan beliau luar biasa, berlipat ganda itu ya, sampai dikatakan sampai ribuan itu hewan ternak yang dia punya waktu itu. Maka dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika menyembelih hewan kurban dan kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, itu sampai pernah 1000 ekor domba. 1000 ekor domba pernah dia korbankan. Kemudian pernah juga mengorbankan 300 ekor sapi. Kemudian 100 ekor unta. Ya, itu yang pernah dia korbankan. Sehingga banyak orang yang terkagum-kagum dengan ibadah kurban daripada Nabi Ibrahim ini. Bahkan sampai membuat malaikat pun juga terkagum-kagum ya, dengan hal tersebut. Maka ya dikatakan waktu itu ya saking orang mayarnya gitu ya, saking kagumnya dengan ibadah kurbannya Nabi Ibrahim, akhirnya kemudian dia nyeletuk ya, kalau kurban sejumlah itu sih bagi saya itu belum apa-apa, kata dia. Andaikan ya, demi Allah, andaikan aku punya seorang anak laki-laki gitu ya. Kemudian itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan aku sembelih untuk aku kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rupanya beliau pernah nyeletuk seperti itu. Nanti itulah yang akhirnya ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak lama kemudian kan ya, beliau menikah dengan Hajar, Siti Hajar, kemudian lahirlah Ismail. Kenapa diberi nama Ismail? Karena puluhan tahun dia berdoa ya, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Bersabarnya beliau ya, minta kepada Allah diberi seorang anak ya. Kita kan kadang baru belum berapa tahun kita nggak punya anak itu, kemudian doanya sudah mengendur gitu ya. Beliau puluhan tahun berdoa, masih ada harapan gitu ya. Akhirnya kemudian setelah nikah dengan Hajar, Masya Allah mengandung, maka diberi nama Ismail. Isma itu artinya Allah Maha Mendengar ya. Ismail, El itu artinya Allah, Elohim. Isma artinya mendengar, berarti Allah telah mendengar doa saya, kata Nabi Ibrahim. Maka diberi nama putranya Ismail. Kemudian kan dalam perjalanannya ya, karena antara Siti Hajar dengan Sarah ini
ada ketidakcocokan ya antara istri tua dan istri muda. Ya, bahkan dikatakan itu sampai Sarah bawa pisau itu ya, bawa pisau hanya kemudian diambil pisaunya, kemudian situlah ada ketika itu dikatakan Nabi Ibrahim menghitan istrinya itu Hajar ya, sebagai ganti ya. Waktu itu karena saking mungkin gak suka kalau dia ada di situ, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, bawalah istrimu dan anakmu ini ke lembah Bakkah. Bahkan ketika itu saking ya khawatirnya ini Hajar kalau diikuti sama Sarah gitu ya, maka dia ikat itu kayak kayu dipakai tali dan ikat di perutnya. Untuk apa? Untuk menghapus jejak kaki daripada mereka itu. Supaya apa? Tidak diikuti oleh Sarah. Ya, jadi sampailah kemudian ke lembah Bakkah, dan sebagaimana kita ketahui sampai di sana kan tidak ada kehidupan yang inda baitikal muharram, dikatakan dalam Al-Qur'an ya. Tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, gersang. Kemudian dibuatlah semacam kayak gubuk-gubuk begitu. Kemudian ada perbekalannya, air, makanan dan sebagainya. Kemudian ditinggal. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala luar biasa, tinggalkan anak dan istrimu di situ. Kalau bukan perintah Allah gak mungkin Nabi Ibrahim tinggalkan itu ya. Maka dikatakan Nabi Ibrahim itu terus jalan, kemudian dikejar oleh Hajar, mau kemana wahai suamiku gitu ya. Tidak dijawab, ya, tidak direspon. Tapi kemudian setelah ditanya apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Ibrahim, iya, ini adalah perintah Allah. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Maka beliau setelah berdoa di tempat bukit yang tinggi itu, Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunanku di sini sebagai bagian daripada yang mengajarkan ayat-ayatmu, membacakan ayat-ayatmu dan sebagainya. Minta agar ini menjadi negeri yang didatangkan makanan ya dari berbagai penjuru, dan itu terjawab doanya hingga hari ini. Alhamdulillah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, begitulah akhirnya setelah kan Nabi Ibrahim dalam beberapa kali datang ke lembah Bakkah untuk menjenguk istrinya, menjenguk anaknya gitu ya. Datang pertama itu ya waktu itu mau menyembelih. Ya, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Nanti setelah diganti dengan domba, datang lagi waktu itu Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk membangun Ka'bah. Bekerja membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Datang lagi waktu itu Nabi Ismail sudah berkeluarga. Kemudian ada dialog ya dengan istrinya. Istrinya yang pertama ini kemudian waktu itu ketika ditanya bagaimana keadaanmu di sini, ya kami serba kekurangan, mengeluh ya dengan mertuanya itu ya. Mana suamimu? Dia pergi berburu mencari makanan. Bagaimana keadaan di rumahmu? Kami ini serba kekurangan ya, dan sebagainya. Dia mengeluh kepada mertuanya. Kemudian dia berpesan, sampaikan kepada suamimu tadi telah datang ayahnya. Kemudian beritahu ini kurang bagus ini pintu rumahnya, ganti saja yang lebih bagus. Kemudian setelah datang Nabi Ismail ditanya apakah ada pesan dari ayahku, suruh ganti pintu rumahnya. Kemudian kata Nabi Ismail, itu berarti isyarat agar kau pulang saja ke rumah orang tua. Jadi diceraikan. Nah, kemudian berikutnya datang lagi Nabi Ibrahim, ternyata ditanya bagaimana keadaannya. Kebetulan juga Nabi Ismail itu dalam pergi berburu lagi gitu ya. Bagaimana keadaannya, dan ketika itu yang kedua ini sudah lebih baik, sudah sangat bagus, gak ada mengeluh, bersyukur sekali dan sebagainya. Nah, kemudian didoakanlah oleh Nabi Ibrahim ya, dengan makanan dan minuman. Jadi waktu itu belum makan roti, hanya minum air zam-zam dan makan daging saja, daging hasil buruan. Maka Nabi Ibrahim mendoakan diberikan keberkahan atas minuman dan daging yang mereka makan ya, waktu itu. Kemudian akhirnya setelah datang ini Nabi Ismail dari berburu, ditanyakan apakah ada pesan dari ayahnya, dikatakan sudah bagus daun pintunya. Kalau begitu berarti kau tetap ya, tidak diceraikan. Ini sudah cocok ya, ini sudah baik istrinya. Dari situ nanti lahir 10 anak laki-laki yang menjadi kaum Arab ya, kaum Arab namanya Arab Musta'ribah ya, Arab baru. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Kalau Aribah itu kan asli dari Yaman, kalau Musta'ribah itu dari Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar yang orang Mesir, lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah dengan kabilah Jurhum yang ada di sekitar Jazirah Arab,
lahirlah Bani Ismail atau kaum Musta'ribah. Dan kemudian beranak pinak sampai kepada ada anaknya yang bernama Adnan, dari sana ada cucunya yang bernama Adnan, lahirlah kemudian di sana ada baginda Rasulullah dari kaum Quraisy. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kepada, jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya. Nabi Ibrahim itu bolak-balik dari Palestina ke kota Mekah itu dengan naik buruk. Ya, dikatakan sudah naik buruk. Maka sering ya, dan dikatakan bahwa buruk itu bukan kendaraan yang baru dipakai Nabi baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj, sudah dipakai oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim ketika dia mendatangi keluarganya di lembah Makkah. Nah, ketika itulah waktu itu beliau berada di daerah Baitul Maqdis ya, sebelum ke lembah Makkah. Jadi setelah diberikan anak ya Ismail, kemudian di usia ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, tapi kalau kita lihat kan usia 13 tahun itu usia akil balik. Ya, jadi Nabi Ismail sudah balik ya, sudah mukallaf. Jadi sudah bisa ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana ini? Ada perintah Allah, engkau disuruh disembelih ya. Maka beliau mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ketika sudah sampai ya di daerah Hijaz, beliau pada malam ke-8 di bulan Zulhijjah beliau bermimpi. Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Kemudian di pagi harinya beliau berpikir, wah, nazar yang mana gitu ya? Ini mimpi dari Allah kah atau dari setan ini? Maka di tanggal 8 Zulhijjah itu disebut sebagai hari Tarwiyah. Kenapa hari Tarwiyah? Karena ketika itu Nabi Ibrahim sedang berenung, sedang berpikir, ini mimpi apaan ini? Nazar yang mana yang mau saya harus tunaikan? Kemudian di malam berikutnya beliau bermimpi lagi. Ya, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Nah, dalam mimpi itu Allah kasih lihat dia bagaimana dia menyembelih putranya sendiri. Oh, ini nazarnya. Oh, dia baru ingat ternyata dia pernah nyeletuk dulu ya. Ketika dia berpuluhan tahun gak punya anak, kemudian sampai dia nyeletuk, andaikan aku punya seorang putra dan disuruh untuk disembelih, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah, akan aku berikan untuk Allah. Rupanya itu nazarnya. Maka di hari ke-9 itu disebut sebagai hari Arafah. Ya. Hari sudah sudah paham, sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Kemudian di malam berikutnya mimpi lagi. Ya, mimpi lagi, tunaikan nazarmu, dan lagi-lagi dikasih lihat Nabi Ibrahim sedang menyembelih putranya sendiri. Akhirnya semakin yakinlah bahwa ini betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ke-10 itulah disebut sebagai dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain dikatakan di malam pertama ya, di hari Tarwiyah beliau mimpi itu, maka beliau berharap agar yang disembelih itu bukan putranya gitu ya, putra kesayangannya. Maka kemudian dia pilihlah domba-dombanya yang gemuk-gemuk, ada 100 ekor ya, dia pilih, itulah yang kemudian dia sembelih, dan kemudian datanglah api untuk menyambar kurbannya itu, sehingga ketika disambar oleh api kurbannya yang 100 itu, maka dia diterima sudah kurbannya ini, berarti nggak perlu menyembelih putranya. Di malam berikutnya mimpi lagi ya, malam Tarawih itu dia mimpi lagi. Akhirnya beliau pilih lagi, kali ini bukan kambing tapi unta yang terbaik, ada 100 ekor juga ya. Sebagaimana 100 ekor ini kan yang pernah dikurbankan oleh kakeknya Nabi ya, Abdul Muthalib, pernah mengorbankan 100 ekor juga unta untuk menggantikan nyawa daripada Abdullah, bapaknya baginda Rasulullah. Ketika juga beliau juga pernah bernazar ketika menggali Zam-Zam, ada datang orang, wahai Abdul Muthalib, ngapain itu gali Zam-Zam, menggali sumur? Saya bermimpi ini ada di sinilah Zam-Zam yang ratusan tahun kan tidak dinikmati, hilang gitu ya. Di sinilah letak daripada Zam-Zam. Nah, ketika itu dia hanya ditemani namanya
ditemani putranya baru satu orang namanya Al-Harith. Maka ada yang mengejek dia, coba anakmu banyak, nggak kesusahan kamu menggali seperti itu. Hanya dia bernazar, ya Allah, andai aku punya anak laki-laki 10, bahkan aku korbankan 1 untuk engkau ya Allah. Nah, maka waktu itu ditebus juga ya nyawanya Abdullah dengan 100 ekor unta. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim waktu itu. 100 ekor unta untuk kemudian disembelih, kemudian datanglah api yang menyambarnya. Dan lagi-lagi dia mengira, wah berarti nggak perlu menyembelih Ismail. Besoknya mimpi lagi kan itu ya. Mimpi lagi di malam yang Yaumun Nahar itu, maka akhirnya ya dia datangilah putranya. Kemudian dia peluk sambil menangis. Ini ketika itu di waktu subuh, kemudian disampaikanlah, ini ada perintah Allah seperti ini. Aku disuruh menyembelih engkau wahai putraku. Apa kata Nabi Ismail? Ya, jadi luar biasa ini dikutip di dalam Al-Qur'an ya. Jadi dalam surah As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fandur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, ya usia akil balik, berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Itulah mimpi yang disaksikan oleh Nabi Ibrahim. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu wahai putraku? Luar biasa ya jawabannya Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk sebagai orang-orang yang sabar. Masya Allah ya, ini anak yang luar biasa, hasil didikan dari bapak yang luar biasa dan ibu yang luar biasa, sudah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di usia 13 tahun. Itu kan usia yang paling rentan ya bagi anak-anak kita. Itu usia yang banyak sekali di situ gangguan, godaan, sehingga di zaman di usia masa-masa itu usia yang sangat rentan, masa-masa pubertas. Nah, setelah dilewati luar biasa, Nabi Ismail menjadi orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ayat ini tergambar ya bahwa Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dia mengatakan apa? Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan yang sangat lembut sekali kepada anaknya. Ya bunayya. Dan ketika disuruh, jadi tolong fikirkan, ini ada perintah seperti ini, tolong fikirkan bagaimana pendapatmu. Ini seorang ayah yang luar biasa. Ketika ada perintah dari Allah kan dia nggak langsung maksa anaknya. Kemudian ini ada perintah Allah seperti ini, tolong fikirkan. Nah, kemudian dia fikir dengan dengan penuh penghayatan, kemudian mengatakan, laksanakanlah wahai ayah perintah Allah. Nah, maka ini ada pelajaran di sini kepada anak kita, jangan dipaksa-paksa. Ya, secara psikologis anak itu kalau dipaksa akan ada perlawanan, gitu ya. Maka pentingnya ada proses komunikasi, ya, pendekatan secara komunikatif kepada anak itu. Jangan dipaksa. Perlu ada ketemu empat mata, ya, dari hati ke hati, mendiskusikan masalah-masalah yang ada pada anak kita. Ya, karena tentu anak kan ketika sudah mukallaf ya sudah mampu berpikir. Ya. Maka apapun masalah yang kita hadapi ya diskusikan dengan anak kita. Dan jangan paksa anak kita harus menuruti apa mau kita, sekalipun itu ada perintah dari yang paling tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tergambar ya betapa di situ pentingnya komunikasi, dialog ya dari hati ke hati dengan anak-anak kita. Dan insya Allah kalau itu dilakukan, anak akan terantar bahwa ini bapaknya kan gak maksa-maksa. Sehingga kemudian dia akan menerima dengan baik apa yang menjadi saran daripada orang tuanya. Makanya ketika anak itu punya passion tertentu ya jangan dicegah, jangan jangan dihalang-halangi. Dia punya passion, bakat tertentu ya antar dia menuju kepada bakat dan passion yang menjadi bagian daripada keinginannya sejak kecil. Ya, agar nanti ketika dia sudah dewasa kemudian merasa wah saya salah jurusan, salah pekerjaan, ya, salah apa dan sebagainya. Karena dia selalu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh orang tuanya. Ya, jangan sampai ada kesan seperti itu.
Ini gambaran dari ayat itu bahwa beliau sosok ayah yang luar biasa. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah disampaikan dan anaknya sudah mengiyakan, maka waktu itu disuruhlah oleh kepada ibunya, tolong didandani ini anakmu ini. Jadi suruh dia mandi pakai baju terbaik gitu ya, didandani karena aku mau mengajak dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan habis mandi dipakaikan baju yang paling bagus, diminyaki rambutnya seperti orang mau jalan gitu ya. Seperti orang mau silaturahim ketika lebaran itu. Mau kemana gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dikatakan aku mau ke Mina bersama Ismail. Tapi ketika berangkat itu dia bawa tali dan dia bawa pisau. Ya, untuk apa gitu ya. Tapi kemudian waktu itu Hajar tidak terlalu punya prasangka. Maka kemudian waktu itu yang pertama kali ya kita saksikan ya. Yang pertama kali yang digoda oleh iblis agar tidak mentaati perintahnya adalah Nabi Ibrahim. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim sudah bersiap-siap untuk mau membawa anaknya ke daerah Mina itu, maka datanglah setan ya, iblis yang menggoda dia. Wahai Ibrahim, tidakkah kamu perhatikan betapa anakmu itu kan lagi tampan-tampannya di usia 13 tahun, usia yang tampan-tampannya gitu ya. Ya, lagi good lookingnya gitu ya. Kenapa mau disembelih ya? Untuk apa engkau melaksanakan perintah seperti itu? Ini yang perintah yang tidak masuk akal itu. Kenapa mau membunuh anakmu sendiri? Dibujuk-bujuk ya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tahu kalau ini kan iblis, ngapain ikutin perintahnya iblis itu ya. Maka terjadilah pelemparan batu itu. Dan kemudian sekarang menjadi syariat ketika ibadah haji ada melontar jumroh. Yaitu karena Nabi Ibrahim sampai 3 kali itu melempar iblis dengan batu. Ya, makanya kalau ada godaan iblis, godaan syaitan, ya tiba-tiba dia muncul di depan kita, ya lempar saja dengan batu. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ada tiba-tiba di depan kita mungkin ya, dia menyamar sebagai hantu dan sebagainya, ya lempar saja dengan batu. Jangan lari gitu ya. Nah, jadi itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rupanya gagal menggoda Nabi Ibrahim, datanglah iblis ini menggoda istrinya Hajar. Dia datang ke daerah lembah Bangkah, kemudian dikatakan, mengapa engkau di sini duduk-duduk saja, tenang-tenang saja, padahal suamimu itu mau menyembelih anakmu. Kemudian dia katakan, wah jangan berbohong, gak mungkin seorang ayah membunuh anaknya. Kemudian coba kau lihat tadi, apakah tadi kau lihat dia bawa tali dan dia bawa parang gitu ya. Kemudian ya saya tadi lihat dia pergi ke sana ke arah Mina membawa tali dan pedang atau parang gitu ya. Kemudian wah saya nggak percaya itu, nggak mungkin dia menyembelih anaknya, apalagi dia seorang nabi. Justru karena dia seorang nabi, dia merasa dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putramu Ismail. Kemudian kata Hajar, ini perkataan yang luar biasa. Kalau memang itu adalah perintah Allah, ya kenapa saya harus menghalanginya? Kata dia. Itu kan perintah Allah. Dia seorang nabi. Gak mungkin seorang nabi itu tidak mentaati perintah Allah. Dan kalau itu perintah Allah, saya sebagai istrinya pun juga akan mentaati perintah Allah itu. Jadi gagal dia menggoda Hajar. Kemudian begitu pula ya gagal menggoda Hajar, datanglah dia kepada Ismail. Ya. Ismail pun juga begitu. Wah Ismail, mengapa kamu diam-diam saja? Ini kan kau mau disembelih ini. Ya. Kemudian dia juga lawan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya. Dikatakan juga Nabi Ismail juga melempari itu iblis dengan batu. Sehingga kemudian akhirnya gagal total ini upaya iblis untuk menggoda sosok-sosok yang luar biasa di dalam keluarga ini. Bapaknya digoda, ibunya digoda, anaknya digoda ya, semuanya gagal. Ini gambaran betapa begitulah dalam kehidupan kita. Iblis dan bala tentaranya itu tidak akan berhenti menggoda kita sebagai seorang bapak ya, seorang ayah, menggoda istri kita di rumah juga seperti itu, menggoda anak kita. Sehingga kemudian kita harus senantiasa aware ya, senantiasa eling lan waspodo bahasa Jawanya. Senantiasa sadar bahwa kita ini menghadapi jebakan-jebakan iblis laknatullah. Sehingga jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam jebakan iblis itu. Bahkan dikatakan dalam riwayat ketika Ismail itu digoda oleh iblis,
Dikatakan dialah yang melempar iblis itu dengan batu sampai dikatakan buta. Buta mata sebelah kiri daripada iblis itu. Sejak ketika dia dilempar oleh batu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian setelah gagal maka hanya dilaksanakanlah. Makanya kalau kita ke Arab, ke Mina ya, di sana ada tempat itu, tempat di mana dulu dikatakan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada di sana tempatnya dan kita bisa saksikan hingga hari ini ya, situs sejarah tempat di mana Nabi Ibrahim pernah menyembelih putranya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat dalam beberapa kitab ya, dikatakan bahwa ketika itu Nabi Ismail bahkan bicara kepada ayahnya sebelum disembelih itu, wahai ayahanda, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga itu nanti merepotkan engkau. Kemudian telungkupkanlah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah sehingga nanti tidak timbul rasa iba ketika engkau melihat wajahku. Kemudian sing-singkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah sedikit pun, sehingga nanti bisa mengurangi pahalaku ketika dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan khawatir nanti kalau bajunya kena darah, nanti kalau ibu melihat tentu nanti ibu akan bersedih. Kemudian tajamkanlah pedang atau parang yang ada, kemudian goreskanlah segera di leherku dengan cepat agar lebih memudahkan proses sakaratul maut. Kemudian bawalah pulang bajuku dan serahkanlah kepada ibu agar ibu, dan itu menjadi kenangan bagi ibu. Dan sampaikan salamku kepadanya, wahai ibu bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah. Yang terakhir, ya, wahai ayah janganlah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu sehingga nanti ibu merasa semakin menambah sedih, menambah bela sungkawa kepadaku. Kemudian ketika ayah melihat anak-anak yang seumuran denganku, janganlah dipandang lama-lama, janganlah dipandang dengan seksama. Nanti itu bisa menimbulkan rasa sedih di hati ayah. Luar biasa pesan-pesan terakhir dari Nabi Ismail kepada putranya. Dan setelah mendengar yang seperti itu, dia masydul, dia luar biasa hatinya. Maka dia katakan, wahai putraku, engkau adalah sebaik-baik kawan di dalam mentaati, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diikat kemudian ditelungkupkan, disembelihlah dengan pedang yang sudah ditajamkan. Ketika disembelih tidak terpotong itu daging dan kulit di lehernya Nabi Ismail. Jadi digoreskan tidak terpotong. Kenapa ini kok tiba-tiba tumpul parangnya itu ya? Kemudian kata Nabi Ismail, coba lepaskan saja talinya. Khawatir mungkin aku ini terlalu tegang ya, karena diikat oleh tali. Ya, maka kemudian dilepas talinya, dicoba lagi, tetap saja. Akhirnya kemudian agak kesal juga ini Nabi Ibrahim. Ada batu di dekatnya itu, dia pukulkan ke batu itu, pedangnya itu terbelah batunya. Ya, ini kok motong batu kok bisa, sementara kulit dan daging kok nggak bisa gitu ya. Sehingga ketika ada perasaan kesal seperti itu, besi di parang itu bicara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia katakan bahwa wahai Nabiullah, pedang ini sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, engkau menghendaki untuk menyembelih, sedangkan Allah penguasa semesta alam telah berfirman kepada aku, janganlah menjadi tajam itulah, janganlah disembelih. Jadi nggak mungkin aku tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu sebelumnya ya, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud. Waktu itu kan Nabi Ibrahim sudah sudah mau dibakar waktu itu. Datang datang malaikat mau menolong itu. Ada malaikat hujan mau menolong. Enggak, saya mau langsung ditolong sama Allah. Datang malaikat Jibril, mau ditolak semua. Saya mau langsung ditolong sama Allah, enggak mau ditolong sama yang lain, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah berfirman, ya wahai api, dinginlah ya, dingin. Jadi Allah memerintahkan kepada api itu dingin, dan dikatakan semua api yang ada di muka bumi waktu itu dingin semua. Ya, jadi bukan hanya api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi seluruh api yang ada di seluruh muka bumi itu menjadi dingin semua waktu itu. Nah, sama, jadi juga Allah berfirman kepada besi di pedang itu agar jangan menjadi tajam, jangan sembelih lehernya Nabi Ismail. Maka kemudian begitulah ya, hanya dalam surah As-Saffat dikatakan sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata bagimu wahai Ibrahim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar.
Jadi ketika itulah Allah melalui malaikat Jibril menurunkan seekor kambing atau kibas gitu ya. Itulah yang dikatakan yang dulunya merupakan kurban daripada Habil. Diturunkan kemudian disembelihlah itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana yang biasa sudah kita dengarkan dalam banyak riwayat. Maka kemudian ketika disembelih hewan ini, maka kemudian seluruh alam semesta bertakbir. Ya. Kemudian itu menjadi bagian daripada gambaran betapa ketaatan yang luar biasa ya dari Nabi Ibrahim di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai bertakbir seluruh malaikat yang menyaksikan betapa hebatnya ketaatan yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah nanti menjadi bagian daripada takbir tahlil kita. Bahkan nanti dalam hari tasyrik itu kan sampai 3 hari itu ya. Kita bertakbir di dalam habis ibadah setelah kita salat fardu itu. Menggambarkan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan betapa hebatnya ketaatan daripada Nabi Ibrahim. Dan kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim, memang tidak ada momentum di sana momentum ketidaktaatan kepada Allah. Semuanya adalah ketaatan. Ketika tadi ke Lembah Bangkah membawa bayinya yang masih merah, istrinya ditinggalkan di Lembah Bangkah, tidak ada kehidupan, ditinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itulah sosok ya yang luar biasa. Makanya beliau yang mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Beliau ditempatkan di langit itu ketika malam Isra Mi'raj, di langit yang ketujuh ya. Beliau dilihat oleh Nabi itu sedang bersandar di dinding Baitul Ma'mur. Dan kata Rasulullah, dari semua nabi-nabi yang aku temukan, yang aku ketemu di lapis-lapis langit itu, Nabi Ibrahim lah yang paling mirip wajahnya dengan aku, ya. dengan baginda Rasulullah. Dan posisi yang mulia, beliau mendapat gelar sebagai apa? Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran betapa ketaatan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga itu menjadi ritual ibadah yang sampai hari ini pun kita lakukan ya. Bahkan kalau kita baca sejarah ya, ibadah yang dilakukan oleh istrinya Hajar, sa'i, Sofa dan Marwah, itu kan menjadi ibadah umroh dan haji kita juga. Kemudian begitu pula tadi dengan penyembelihan kurban, menjadi ibadah kita juga ya. Dan kurban yang menggantikan Ismail waktu itu masih tersimpan, kepalanya itu ya, tanduknya itu masih tersimpan, kan tidak dimakan tanduknya ya. Jadi kepalanya itu diletakkan dalam Ka'bah ya, sebagai bukti sejarah. Maka dalam banyak riwayat dikisahkan sampai nanti di zaman Rasulullah itu para sahabat sudah pernah menyaksikan itu. Artinya kami biasa melihat itu kepala kambing atau kurban yang dulu disembelih untuk menggantikan Nabi Ismail, itu diletakkan di dalam Ka'bah, digantung di dalam Ka'bah sebagai bagian daripada benda yang mewarnai ya di dalam Ka'bah itu. Nah, cuman ya dalam perjalanan sejarah ya sekarang sudah nggak ada itu ya, cuma masih ada, mungkin bisa kita saksikan itu. Gara-gara waktu itu kota Makkah kan pernah dikuasai oleh Khalifah Abdullah bin Zubair selama 9 tahun, transisi dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Bani Umayyah waktu itu. Nah, sempat 9 tahun Hijaz itu dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Nah, ada perang ya, 2 kali perang. Perang pertama itu walaupun Ka'bah sempat terbakar, kemudian mundur pasukannya Umayyah karena wafatnya Yazid bin Muawiyah. Kemudian berikutnya nanti ketika di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, datang lagi pasukan Umayyah yang menyerbu kota Mekah dan dilempari ya area haram itu dengan manjanik ya, batu yang dibakar sehingga kiswah terbakar, dan lagi-lagi kemudian Ka'bah terbakar. Nah disitulah kemudian membuat terbakarnya itu situs sejarah ya, atau sisa daripada kepala kambing yang pernah dikurbankan untuk menggantikan Nabi Ismail. Kemudian terjadi lagi renovasi terhadap Ka'bah dan tidak ada lagi itu ya bukti sejarah itu. Artinya bahwa memang yang disembelih adalah Nabi, yang mau disembelih adalah Nabi Ismail. Kemudian jelas ada kambing yang menggantikannya dan itu digantung di Ka'bah. Karena ada berbagai versi ya. Siapakah yang disembelih? Versi orang Nasrani, versi orang Yahudi, yang disembelih adalah Nabi Ishak. Itu versi mereka. Disembelihnya di mana? Di Qubatus Sahara ya, di batu besar tempat Nabi kita itu Isra Mi'raj.
Versi orang Yahudi, versi orang Nasrani, dalam kitab-kitab mereka yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kalau kita kan Nabi Ismail, dan karena ada fakta sejarahnya, ada bukti fisiknya yang sudah terbakar tadi, kita yakin sekali bahwa Nabi Ismail lah yang waktu itu mau disembelih untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hingga hari ini menjadi bagian daripada ibadah kita bersama. Makanya dari syariat ini, insya Allah kalau kita punya rezeki, kita nabung, insya Allah itu bisa kita berkorban, baik dengan kambing maupun dengan sapi, dan insya Allah itu akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Ya, kata Allah kan, yang sampai kepadaku bukanlah darah dan dagingnya, tapi keikhlasan, ya, berkurban itulah yang sampai kepadaku. Dan juga luar biasa ya, apa yang dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang dia mampu berkurban dan tidak mau berkurban, kata Nabi, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata Rasulullah. Masya Allah ya, teguran yang keras kepada orang yang mampu berkurban tapi kemudian dia tidak mampu melaksanakan ibadah kurban. Maka kita niatkan, masih ada waktu, kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan kurban di masjid-masjid yang sudah memang ada pendaftarannya, bisa juga dengan kurban kita misalnya kirim ya ke Gaza, ya, ke kota Gaza yang juga mereka sangat membutuhkan kurban melalui lembaga-lembaga penyalur kurban yang ada di sana. Ya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.